Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barokatun Hasanah. Saya adalah peserta Lasar CPNS Angkatan 12, Peselat Bank KDOD Samarinda dengan NDH 8. Saat ini saya akan mereview materi mengenai manajemen ASN yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Abdirrahman pada tanggal 24 Juli 2020. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai manajemen ASN, mungkin semuanya sudah mengetahui bahwa aparatur sipil negara ini mempunyai peran yang amat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Oleh sebab itu, pentingnya manajemen ASN ini untuk dibahas adalah untuk menciptakan hal-hal tadi, di mana kebijakan manajemen aparatur sipil negara, kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar manajemen aparatur sipil negara ini dapat mencapai tujuannya, yaitu menciptakan profesionalisme aparatur sipil negara. Nah, dalam manajemen ASN ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang akan dibahas dalam manajemen ASN ini adalah masalah hak, kewajiban, peran, kedudukan, konsep merit, dan mekanisme pengelolaan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hak, kemudian kewajiban, kedudukan, peran, dan kode etik yang harus dimiliki dan dijalankan oleh seorang ASN. Nah, seperti kita ketahui, ASN ini terbagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, perbedaan keduanya mungkin yang paling signifikan adalah masalah tunjangan dana pensiun. Untuk PNS itu ada tunjangan dana pensiun, dengan untuk P3K tidak ada. Selebihnya haknya dan kewajibannya itu sama. Jadi seperti ASN dan P3K ini sama-sama memiliki hak untuk mengembangkan kompetensi. Nah, hak-hak yang lain apa? Hak yang lain misalnya berupa gaji, tunjangan, asuransi kesehatan. Nah, itu hak-hak yang dimiliki oleh seorang ASN. Nah, kemudian kita beralih kepada kewajiban. Apa kewajiban seorang ASN dan P3K? Kewajibannya, nah ini mungkin tergantung pada masing-masing bidang atau instansi pemerintahan tempat ASN bernaung. Seperti saya, contohnya saya ada di perguruan tinggi, kewajiban saya tentunya adalah menjalankan tridharma perguruan tinggi berupa penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Kemudian kita beralih kepada kedudukan. Nah, kedudukan di sini dimaksud adalah selain seorang ASN punya kewajiban seperti saya tadi tridharma, nah kita juga mungkin bisa saja ada dalam posisi struktural. Nah, tentunya ketentuan-ketentuan menjalankan amanah yang lain struktural tadi itu diatur sesuai dengan instansinya. Pemerintah pusat mungkin akan diatur oleh kementerian, kemudian pemerintah daerah mungkin ada pemerintah daerah nanti yang mengatur, dan juga misalnya di bidang-bidang yang lain. Nah, kemudian peran kita tentu saja meliputi 3 hal. Yang pertama sebagai pelayan publik, yang kedua sebagai pelaksana kebijakan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian kode etik. Nah, kode etik ini suatu hal yang harus ditaati oleh kita. Meliputi apa saja, ya, contohnya seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan yang lainnya. Nah, ini kira-kira mengenai hak, kewajiban, kedudukan, peran, serta kode etik. Selanjutnya adalah merit. Nah, mungkin istilah merit ini merupakan istilah yang mungkin tidak banyak yang tahu ya. Saya juga baru tahu pada saat menjalankan atau mengikuti diklat Lasar ini.
apa yang dimaksud dengan merit. Kira-kira apa yang dimaksud dengan merit? Kalau di sini diperlihatkan merit ini punya 4, kalau disimpulkan ini punya 4 hal, yaitu ada akuntabilitas, kemudian ada akuntabilitas, kemudian ada transparansi, kemudian ada akuntabilitas, ada transparansi, kemudian ada objektivitas, dan yang terakhir adalah keadilan. Nah, sebenarnya apa sistem merit ini? Jadi sistem merit ini sistem yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan ya bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Nah, ini meliputi apa saja? Nah, ini karena tadi kita bicara mengenai objektivitas ya, berarti yang dinilai adalah kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, keterampilan pegawai, bukan berdasarkan suku, ras, golongan, agama. Jadi itulah kenapa 4 unsur merit ini tadi akuntabilitas, transparan, objektivitas, dan keadilan. Seperti itu. Jadi penilaian seseorang ini bukan berdasarkan tadi ras, suku, golongan, warna kulit gitu ya, tapi berdasarkan memang kemampuan seorang individu dan kualifikasinya dan juga keterampilannya yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN. Misalnya seseorang ditempatkan misalnya di bagian keuangan ya memang karena pada saat mengikuti tes memang dia adalah seorang sarjana ekonomi atau akuntansi gitu. Tanpa memandang apakah mungkin dia agamanya apa gitu, rasnya apa. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mekanisme pengolahan ASN. Di sini maksudnya adalah terbagi 2 hal, PNS dan P3K. Di sini ada kewajiban dan haknya ASN seperti hal-hal yang perlu diatur mengenai pelaporan kinerja. Kalau kami di dosen ada namanya SKP dan BKD, beban kerja dosen. Ada juga namanya mungkin kalau pengaturan untuk cuti, kemudian studi lanjut kalau kami gitu ya. Nah, itu salah satu yang memang harus ada pengelolaan gitu mengenai mekanismenya, termasuk dalam pengadaan seleksi calon CPNS gitu. Harus itu ada diatur di undang-undang atau peraturan pemerintah gitu. Bagaimana cara kita menentukan misalnya instansi kita butuh berapa orang calon CPNS itu harus diatur berdasarkan anggaran, kemudian kapan waktu pelaporannya, kemudian harus dilihat juga mengenai apa jabatan yang kosong, apakah fungsional, apakah administrasi atau juga mungkin dalam tahap pemimpinan gitu. Jadi mekanisme pengolahan ASN itu mengatur hal-hal seperti itu gitu, peraturan-peraturan yang memang harus ditaati oleh seorang ASN. Itu kira-kira review materi mengenai manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.